Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Roza, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Galuh. Hari ini saya akan melakukan dan melaksanakan PPL yang kedua pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu minta kamu untuk mengecek kerapiannya terlebih dahulu. Satu, dua, selesai. Sekarang seperti biasa, Ibu mau kamu berdoa dulu sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat busro. Ya. Doa mulai. Doa mulai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahibil busyra sholatan. Baiklah Nana, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran. Bagaimana dengan kehadirannya? Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Baiklah, kalau hadir semua, Ibu akan tuliskan dulu di buku absen. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengikuti aktivitas seperti biasanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar di mana seperti biasa kamu membuat agenda harian supaya kegiatan kamu ke depan bisa lebih terarah dan kamu bisa memanajemen diri kamu sendiri. Baik, Ibu bagikan. Dan di sana tersedia kolom kamu menyenangi kegiatan tersebut dan tidak menyenangi kegiatan tersebut. Tolong diisi agenda hariannya dimulai dari sekarang. Supaya kegiatan kamu di sekolah, kalau ada PR boleh dituangkan ketika pembelajaran tadi. Dan ketika sudah pulang sekolah nanti apa-apa saja kegiatannya sampai kamu istirahat. Nanti kegiatannya setelah pulang sekolah apa ya? Kira-kira nonton drakor, menyenangkan, atau setelah ini ada kegiatan ekskul. Apakah dengan mengikuti kegiatan ekskul itu menyenangkan bagi kamu? Atau diminta untuk membantu tetangga? Apakah kegiatan tersebut berguna, bermanfaat, atau menyenangkan, tidak menyenangkan? Kalau menyenangkan, mengapa? Boleh ditulis keterangannya. Udah banyak kali ya agendanya, udah siap? Ya, boleh dikumpulkan. Jadi sebenarnya fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, selebihnya bukanlah urusanmu. Jadi apa yang kamu rencanakan fokus supaya kegiatan yang kamu tulis tadi bisa terlaksana dengan baik. Yang namanya kehidupan tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan, pasti ada tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan tersebut? Ya tentu dengan dapat memanajemen di diri dan waktu serta mengolah emosi kita. Tugas kamu di minggu yang lalu yaitu kamu telah membuat batik ekoprint. Udah ada yang di bawah? Ya, Ibu minta. Ini kelompok Meli ya. Batik ekoprintnya, kelompok yang ya. Jadi ini hasilnya sudah Ibu lihat kemarin. Ini Ibu buka satu saja. Semoga apa yang kamu pelajari dengan membuat batik ekoprint ini bisa bermanfaat. Ya, ilmunya bisa bermanfaat, hasil ini bisa kamu manfaat. Ini dari jilbab, mungkin bisa dipakai untuk jilbab ya. Kemarin saya dengar ada yang mau buka usaha ya.
Ya, siapa? Ya, Reza. Reza mau buka usaha apa, Reza? Ya, tote bag ya. Jadi, tote bagnya diapakan? Motif batik print. Ya, dikasih motif batik print. Cesar? Itu juga ya? Ya. Coba Cesar mau mengembangkan seperti apa batik eco printnya? Di baju. Ya. Ya. Di sini kamu membuat ada beberapa tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman apa saja? Ya, silakan Siti Amelia. Tingkat keanekaragaman Ya. jenis dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Ya, terima kasih. Benar sekali ya, ada tingkat keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Ya, tentunya untuk membuat batik ekoprint ini kamu membutuhkan beberapa tanaman. Kemarin ada yang membuat tingkat jenis, ya ada beberapa jenis daun yang kamu tuangkan motifnya ke dalam batik ekoprint. Tentunya semuanya memiliki berbagai manfaat dari keanekaragaman tersebut. Di antaranya ada manfaat yang lain, yaitu manfaat pangan, ya, sandang dan papan, ya. Ada pangan, papan, sandang dan rekreasi. Jadi selain untuk manfaat lain, juga keanekaragaman memiliki manfaat yang lain. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada hari ini yaitu analisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, serta ancaman dan pelestariannya. Menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman, gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia dalam berbagai bentuk media informasi. Ya, salah satunya kemarin di pertemuan yang pertama kita telah membuat laporan pembuatan batik ekoprint. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran pada kegiatan dengan menggunakan model role playing, serta pendekatan saintifik menuntun peserta didik mampu menguraikan berbagai kejadian yang membahayakan keanekaragaman hayati dengan baik, mengidentifikasi usaha pelestarian keanekaragaman hayati dengan baik. Peserta didik dapat membuat karya sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, sehingga dapat menerapkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya di lingkungan sekitar dengan pemasangan poster, ya, dan menunjukkan sikap demokrasi dalam diskusi kelompok, sadar berbangsa dan bernegara dengan penuh kejujuran. Nanti diskusinya kamu membuat poster dan skenario, ya, seperti LKPD yang hari ini sudah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, ya, Ibu minta kamu melihat dulu sebuah tayangan yang mungkin video ini bisa memotivasi kamu ke depannya agar bisa lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan, ya. في قلبي بالصراحة هيا نبعد الكراهة شاكرين على كل نعمة بعيدين عن الفتانة merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza, tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Maukan harta yang mampu beli satu semesta, berpesta ke pagi bakal bergelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan, harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula, bukan berkhutbah cuma betuli diri jua. Ingin hidup sempurna, aset nilai berjuta, saling tukar wanita, senyum dan mati tua. Bakat di dunia jangan disalahguna, jangan kufur nikmat yang diberi.
Baik, bagaimana perasaanmu setelah melihat video tadi? Videonya menceritakan tentang apa? Satu buah pohon yang seolah-olah dia hidup ketika mendapat air gitu ya. Dia mencoba untuk membasahi pohon-pohon tersebut, membasahi tubuhnya. Kemudian apa? Ya, tumbuh apa? Tumbuh daun. Kemudian? Ya, gugur. Bagaimana perasaanmu setelah melihat apa yang menjadi perjuangan si pohon tersebut? Kemudian dia diganggu oleh tupai ya. Ya, bagaimana perasaanmu setelah melihat tersebut? Apakah senang, bahagia? Sekarang Ibu minta, Ibu sudah membuat soalnya di Google Classroom. Ibu minta kamu jawab soal ini dengan menekan atau memilih emoji yang sudah ada di Google Classroom. Nanti Ibu akan lihat berapa orang yang senang ya. Emojinya ada bahagia. Udah bisa buka Google Classroom-nya? Ya. Udah diisi semua? Ya, saya mau lihat di Google Classroom-nya. Ini ada satu orang ya, tapi tak bisa saya tampilkan karena sinyal kurang bagus. Jadi saya tidak bisa tampilkan monitor Google Classroom-nya di layar ya. Ini ada satu orang yang kayaknya masih sedih nih. Ya, siapa ini ya? Kata Gibran, mengapa tidak diselesaikan masalahnya oleh pohon, ya kan? Walaupun pohon diganggu, bukan dengan cara mengganggu. Semoga dengan video tadi kamu bisa memotivasi dan bisa menjadi pembelajaran untuk kamu, dan belajarlah untuk memperbaiki diri dan bukan dengan membalas yang sama. Setelah ini dengan menggunakan metode diskusi, yaitu pembuatan poster dengan aplikasi Canva atau poster master dan bermain peran. Kamu nanti saya minta membuat skenario ya. Di minggu yang lalu Ibu sudah memberikan kamu LKPD agar kamu bisa menjadwal apa saja nih yang akan kamu persiapkan hari ini dalam pembuatan poster, mungkin dalam pembuatan skenario. Mungkin sudah ada yang ngeprint gambar ya. Udah ada ya ngeprint gambar. Nah, kira-kira apa saja nih kamu nanti peranannya bermain sebagai apa ya? Ya, sekarang silakan duduk dalam kelompok. Atau ini sudah duduk dalam kelompoknya? Sudah ya. Di dalam kelompok ini adalah kelompok heterogen dengan berbagai macam gaya belajarnya. Mungkin ada yang visual, audiovisual, kinestetik. Jadi ini adalah kelompok yang heterogen ya. Sebelum memulai diskusi ya, Ibu minta kamu melihat beberapa video. Video tersebut merupakan beberapa permasalahan mungkin yang ada di lingkungan kita atau yang ada di Indonesia tentang ancaman keanekaragaman hayati. Sambil Ibu bagikan LKPD-nya ya, sambil melihat video. Dari video yang telah kamu tayangkan, apa yang bisa kamu tangkap? Ya, silakan Raisya.
Dari ketiga kegiatan yang dilakukan tadi, saya melihat ada kebakaran hutan, penebangan pohon, sehingga menyebabkan hutan menjadi tandus. Asap kebakaran hutan dapat menyebabkan polusi udara, sehingga efek dari polusi udara itu dapat mengganggu pernafasan pada manusia. Dan efek kebakaran hutan bagi hewannya itu banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggal mereka. Dan untuk laut menjadi kotor karena tercemar oleh limbah dan sampah akibat ulah manusia. Iya, benar sekali ya. Itu menunjukkan bahwa ada pembukaan lahan perkebunan, yaitu lahan sawit ya. Jadi di daerah Riau itu sudah terkenal sekali pembukaan lahannya, itu rata-rata mereka menanam sawit. Dari penanaman sawit inilah keanekaragaman itu sudah mulai keanekaragaman sudah mulai berkurang atau menurun karena pembukaan lahan tersebut ya. Jadi untuk itu kita hendaknya menjaga kelestarian. Jadi untuk mata pelajaran pada hari ini, untuk lebih jelasnya Ibu minta kamu menyaksikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat biologi, bertemu lagi dengan Ibu Devi Haryanti Umbara SPD. Kali ini kita akan membahas tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh banyak faktor yang dikaitkan dengan aktivitas manusia terhadap ekosistem. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. 1. Pembukaan lahan pertanian. Pembukaan hutan seperti untuk lahan pertanian, perumahan, pertambangan, dan industri yang disebabkan pertambahan populasi manusia akan berakibat terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Terjadinya pemunduran hutan akan mengakibatkan banjir. Kegiatan pembukaan hutan akan menghilangkan beribu-ribu spesies asli yang ada di hutan karena habitatnya telah rusak. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak? Sudah paham? Paham. Jadi untuk LKPD tadi sudah Ibu bagikan ketika kamu melihat video sambil dibagikan. Jadi di belakang LKPD-nya ada soal ya untuk tes tertulis setelah pembelajaran. Jadi sekarang silakan bekerja di dalam kelompok untuk membuat poster dan skenario permainan peran. Ya, kamu buatlah skenarionya, nanti ada yang sebagai ikan sesuai dengan tema yang sudah dibagikan di minggu lalu. Ayo silakan bekerja ya. Temanya ada 4, kebakaran hutan. Hutan adalah paru-paru dunia, laut bukan tempat sampah. Lestarikan penyu sebagai hewan langka. Silakan bekerja, jika ada hambatan dalam pengerjaannya boleh bertanya. Dan untuk melihat video pembelajaran, Ibu sudah bagi link videonya di WhatsApp. Jadi kamu bawa handphone kan tadi? Iya, untuk isi Google Classroom-nya. Tadi udah bawa, buka WhatsApp, videonya sudah Ibu kirim di WhatsApp. Mungkin beberapa perwakilan dari kamu bisa membuka lagi untuk membuat mengimajinasi pembuatan poster dan skenario pembelajarannya. Siapa yang ngambil tema pertama? Kelompok siapa yang ngambil tema pertama? Kelompok 1 tampil duluan ya. Nah, yang ngambil tema kedua? Ya, kelompok Raisya tampil kedua. Yang ngambil tema ketiga? Ya, kelompok Syarifah, dan yang kelompok Ridho adalah kelompok keempat yang ambil tema keempat ya. Baik, silakan kelompok 1 kalau memang sudah siap-siap untuk tampil. Panggungnya sini saja, ada yang mau ditambahkan? Ya, perlengkapannya sudah siap semua?
Sudah disiapkan, udah di print ya dari rumah, kayaknya udah memang benar-benar siap-siap nih ya. Baik, Ibu buka dulu posternya untuk kelompok pertama. Inilah saya Gibran sebagai pohon. Bahkan saya Ariel, saya akan berperan sebagai api. Saya Mutia akan berperan sebagai tupai. Saya Saifatul Hasanah berperan sebagai lalu. Asap tebal tersebut berasal dari kebakaran hutan karena ulah manusia. Aku kepanasan. Mengapa ketika aku sedang butuh air, malah aku mendapat musibah bersama keluargaku yang lain terbakar dimakan oleh api. Aku adalah tupai. Tolong aku, rumahku hangus terbakar karena kebakaran pohon. Tempat tinggalku sudah tidak ada. Aku harus mencari tempat tinggal baru. Di mana lagi aku harus berlindung agar spesiesku tetap terjaga. Bantu Aku tidak mau manusia sesak karenaku. Semua ini karena ulah manusia. Aku ingin manusia segar saat menghidupku. Aku adalah pabrik. Dengan adanya aku, semua orang bisa bekerja dan pekerjaanku menghasilkan asap-asap menyebabkan cuaca menjadi kotor. Dengan udara dan cuaca menjadi panas. Pabrik-pabrik itu dan kendaraan tersebut yang membuat aku menjadi kotor dan cuaca menjadi panas. Karena dipenuhi bakteri dan penyakit yang terdapat pada sampah. Terganggunya ekologi dan ekonomi bagi perairan tawar dan perairan laut. Dan makanan. Aku kehilangan keluargaku yang lain karena tercemar, termakan racun, terjerat oleh sampah. Aku laut. Bagaimana keseimbangan ekosistem yang ada di kekuasaanku jika penyu-penyu punah? Makan aku penyu agar aku bisa meregenerasi dan melindungi telur ikan agar terbawa arus air. Terima kasih ya, sangat bagus sekali kelompok 4. Dan kalau Reza sangat menjiwai ya, jadi seekor penyu sangat mendalami. Ya, sangat mendalami ya peranannya sebagai seekor penyu dengan berenang. Kalau bisa semuanya seperti itu. Dan ibu lihat tadi masih ada beberapa orang yang mungkin belum menjadi peranannya. Jadi semoganya ke depan dengan pembelajaran tadi kamu makin terlatih untuk bermain peran supaya kamu bisa menyadari bagaimana ketika kamu bisa menjadi seseorang. Baik anak-anak, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu keanekaragaman hayati itu harus tetap dijaga dan dilestarikan karena akan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan, teknologi, sumber inspirasi pengembangan obat-obatan tradisional. Nah, dari poster yang kamu buat, tolong setelah ini di print ya. Kalau posternya tadi ada beberapa tema yaitu tentang kebakaran hutan, mungkin kamu bisa pajang setelah di print ya di tempat pemasangan spanduk. Jadi tolong dipasang daerah sesuai dengan tema kamu tadi. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah pada saat mempraktekkan skenario pelestarian keanekaragaman hayati tadi. Mengapa? Dari kegiatan tersebut dapat mengetahui dan mempelajari bahwa pentingnya flora dan fauna bagi kehidupan. Ya, baik. Saya akhiri perjumpaan kita hari ini dengan pembacaan doa dulu ya. Setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.